Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dian Bayaki. Pada materi kali ini, saya akan berbagi pengetahuan sambil kita belajar bareng tentang apa itu SSRF atau Server Side Request Forgery dengan menggunakan full web app. Sebagai target kita nanti untuk dilakukan penetration testing atau pentest, dan kita akan menjalankan dengan menggunakan Python. Untuk lebih mengembangkan channel ini, teman-teman boleh isi kolom komentar, kemudian untuk materi apa saja nantinya yang akan kita bahas, boleh seputar teknologi informasi, penetration testing, atau security analysis, atau yang lainnya. Nah, sebelum teman-teman mengikuti materi ini, ada baiknya untuk melihat urutan playlist pada channel ini ya, karena materi ini dikemas untuk belajar dari awal berurutan dan agar tidak tertinggal pada materi sebelumnya. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa itu SSRF. Jadi SSRF ini singkatan dari Server Side Request Forgery, merupakan serangan keamanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang atau attacker untuk memanipulasi permintaan yang dibuat oleh server tersebut. Dalam serangan ini, penyerang berusaha untuk membuat server melakukan permintaan ke sumber daya yang seharusnya tidak dapat diakses oleh server itu sendiri. Nah, SSRF ini sering dimanfaatkan untuk mengakses sumber daya internal seperti basis data, sistem file, atau layanan yang lain yang tidak seharusnya tidak dapat diakses secara publik. Nah, untuk cara kerja SSRF ini biasanya yaitu memanipulasi input, atau penyerang si attacker ini memanipulasi input yang dikirim ke aplikasi web yang rentan terhadap SSRF, seperti parameter URL atau input formulir seperti itu, atau mengarahkan permintaan. Misalkan si attacker ini mengatur URL yang dimasukkan sedemikian rupa sehingga server akan melakukan permintaan ke sumber yang data yang tidak diinginkan, atau mengarahkan permintaan. Penyerang mengatur URL yang dimasukkan, nah sehingga server akan melakukan permintaan ke sumber yang diinginkan oleh penyerang atau attacker. Nah, misalnya sumber daya internal yang tidak bisa diakses publik. Untuk potensi dampak ini, SSRF sangat merugikan ya. Penyerang dapat mengakses data sensitif, menjalankan perintah di server internal, atau bahkan mengakses layanan lain di dalam jaringan yang tidak seharusnya dapat diakses dari luar. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan SSRF dengan menggunakan full web app, dan kita akan menjalankan dengan menggunakan Python ya. Di sini saya akan menggunakan Python 3 atau Python 3. Sekarang kita akan download di browser dengan mengetikkan di GitHub. Kita ketikkan di Google github.com/entry-state, lalu enter. Lalu kita ke repositories, pilih yang full web app. Nah, di sini kita bisa download melalui GitHub dengan mengcopy link URL-nya, atau ketik di code ini, di copy atau di download zip-nya, sesuai keinginan teman-teman saja. Untuk itu, sekarang kita buka Git base-nya pada Windows. Nah, di sini saya menggunakan Git base ya untuk mendownload. Saya menyimpannya di folder download, lalu git clone, pastikan URL, lalu enter. Nanti otomatis akan terdownload filenya. Kita buka directory,
full web app, lalu sudah terbuka full web app-nya, lalu kita masukkan Python atau directory dulu untuk melihat isinya. Nah, di sini ada main.py, readme atau requirement dan testing.sql. Di sini kita langsung saja Python main.py. Atau teman-teman bisa menginstal requirement-nya terlebih dahulu, tapi di sini saya tidak melakukan itu. Di sini saya menggunakan Python 3, tergantung komputer teman-teman installnya Python berapa. Jadi kita langsung memasukkan saja Python 3.py. Nah, di sini kita akan running on pada HTTP localhost 127.0.0.1.2.9999. Ini yang diberikan IP dan portnya. Kita ulangin lagi. Nah, lalu kita buka browser pada Bob Suite, open browser. Nah, kita copy pastekan saja IP-nya atau diketik 127.0.0.1. Pada kesalahan untuk itu 127.0.0.1. Nah, langsung enter. Nah, di sini langsung terlihat web full app-nya. Jadi di sini ada SSRF, ada SSTI, atau XXS, XCL injection, CSRF, command injection, file inclusion. Di sini kita akan mencoba untuk SSRF terlebih dahulu untuk server side request forgery. Kita akan mendemonstrasikan untuk server side. Nah, ketika diklik dia akan muncul notifikasi untuk no URL. Jadi pada URL ini menampilkan no URL seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk edit URL-nya. Nah, di sini kita beri tanda tanya, lalu URL sama dengan http _google.com. Nah, di sini biasanya akan muncul ke halaman SSRF ini google.com seperti itu. Nah, ini jadi URL ini melakukan permintaan melalui public. Nah, sekarang kita akan menjalankan di localhost service aplikasi full web app ini. Nah, sekarang kita akan memasukkan URL dengan menjalankan service localhost. Nah, kita edit kembali untuk URL-nya di http://localhost. Lalu kita enter. Ternyata service di localhost tidak ada. Sekarang kita pakai saja service localhost yang satu lagi dengan IP yang berbeda pada virtual mesin milik saya yang sudah saya siapkan untuk dibuka. Nah, yang ini untuk IP-nya 192.168.1.44. Nah, kita masukkan saja ganti localhost-nya dengan IP tersebut. Itu adalah IP internal untuk di virtual mesin yang saya miliki. Kita masukkan. Nah, ketika di enter dia akan mengarah ke server lokal kita seperti itu. Nah, untuk di sini kita dapat menjalankan service localhost yang sedang berjalan pada full web app servernya. Nah, untuk serangan ini sering ditemukan pada aplikasi web ya, di mana hacker atau penyerang bisa menjalankan localhost. Nah, pada server publik Google seperti itu. Nah, baik itu untuk pembahasan contoh SSRF. Nah, untuk
lanjut ke materi selanjutnya, kita akan membahas SSTI, yaitu Server Side Template Injection atau disebut SSTI. Jadi untuk cara mencegah SSRF ini, yang pertama bisa dari validasi input. Nah, lakukan validasi yang ketat terhadap input yang diterima oleh aplikasi. Nah, khususnya input yang digunakan untuk membuat permintaan jaringan. Nah, untuk yang kedua itu biasanya menggunakan whitelist. Jadi kita buat whitelist yang berisi sumber daya yang diperbolehkan diakses oleh server, dan pastikan server hanya dapat mengakses sumber daya yang ada dalam daftar itu. Jadi yang ketiga untuk firewall dan pembatasan jaringan, biasanya menggunakan firewall dengan konfigurasi jaringan yang tepat untuk membatasi komunikasi antara server dan sumber daya internal. Seperti itu. Untuk yang keempat biasanya penanganan kesalahan yang aman. Jika ada kesalahan dalam pembuatan permintaan, pastikan bahwa pesan kesalahan yang diberikan kepada pengguna tidak mengandung informasi sensitif atau detail teknis yang dapat membantu si attacker ini atau penyerang. Baiklah, untuk pembahasan materi konsep dasar SSRF, untuk cara kerjanya, potensi dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan ini. Nah, penting untuk para pengembang atau pembuat aplikasi dan administrator sistem untuk memahami ancaman ini dan mengimplementasi langkah-langkah perlindungan yang sesuai untuk menjaga keamanan aplikasi dan jaringan internal gitu. Baiklah, cukup sekian pembahasan untuk materi SSRF atau Server Side Request Forgery. Jangan lupa beri kolom komentar untuk saran dan beri masukan apa saja untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya. Semoga bermanfaat dan jadikan ilmu untuk kepentingan yang positif dan tidak merugikan pihak lain. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.